Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Di sini, umur penyimpanan dalam hari dari suatu obat tertentu dalam botol berbentuk variabel acak X dengan fungsi kerapatan peluang sebagai berikut. Jadi fungsi kerapatan peluangnya itu ini. Kemudian yang ditanya A, tentukan fungsi distribusi fx yang sesuai. B, hitunglah peluang saat x-nya itu kurang dari 4. Kemudian yang C, hitunglah peluang saat x-nya itu berada di antara 3 sampai dengan 4. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, yang ditanya itu kan dari kerapatan terus menuju ke fungsi distribusi. Jadi yang kita ketahui itu fungsi kerapatan peluangnya, terus yang ditanya itu fungsi distribusinya. Kayak gitu. Nah, coba kita review dulu ya. Di soal nomor 1 dan soal nomor 2, itu kan soalnya dari fungsi distribusi dicari fungsi kerapatan peluangnya. Gitu. Nah, ini itu kan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, sedangkan di soal nomor 4, kita diberikan fungsi kerapatannya, kemudian yang ditanya itu fungsi distribusinya. Gitu. Nah, kalau kalian masih ingat, di soal nomor 1 dan di soal nomor 2, saat kita pengen mencari fungsi kerapatan, itu kita menggunakan turunan. Gitu. Nah, berarti ini kan berkebalikan ya. Jadi nomor 1 dan 2 ini kan berkebalikan dengan soal nomor 4. Kalau kita diminta untuk mencari fungsi distribusinya, berarti kita menggunakan integral. Gitu. Nah, di sini saya harap teman-teman masih ingat untuk konsep integralnya. Di sini juga ada sifat yang penting yang harus teman-teman pahami. Jadi kalau saya punya integral dari fungsi fx dx, terus batasnya itu misalkan di sini a sampai c. Kemudian ditambah dengan integral fx dx, terus batasnya itu dari b sampai c. Maka diminta hasilnya, bentuk penyederhanaannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini itu kan sama ya, fx dx, yang ini juga fx dx. Kayak gitu, berarti bisa kita tulis integral di sininya fx dx. Di sini dx gitu ya, nggak pakai tanda kurung. Kayak gini, fx dx. Nah, terus coba teman-teman perhatikan bagian batasnya. Batasnya, batas atas integral yang pertama itu sama dengan batas bawah integral yang kedua. Karena ini itu sama, maka yang kita ambil nanti di sini batas bawahnya dan batas atasnya. Jadi batas bawahnya itu di sini A, batas atasnya itu C. Kayak gitu. Jadi ini bentuk penyederhanaannya. Contoh lagi, misalkan saya punya integral dari 0 sampai 2 dari fungsi anggaplah fungsi 2x dx gitu. Ditambah dengan integral fungsinya sama 2x dx, tapi batasnya beda. Batasnya misalkan di sini tuh 2 sampai 5 gitu. Nah, teman-teman udah bisa nebak kan bentuk penyederhanaannya itu menjadi apa? Jadi di sini itu sama dengan yang ini. Berarti di sini bisa kita tulis 2x dx. Kemudian ini ininya sama ya. Batas atas integral pertama dengan batas bawah integral kedua. Sama. Berarti yang kita ambil nanti 0 dan 5. Kayak gitu. Jadi saya harap teman-teman bisalah untuk yang ini ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat di soalnya kayak gimana.